Selamat malam. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang sudah dinonaktifkan terus bergulir di Polres Jakarta Selatan. Kasus ini memasuki tahapan penyidikan. Sudah ada 2 tersangka. Salah satunya adalah terduga pelaku yang viral dan satu lagi adalah berinisial S yang diduga perannya adalah merekam video yang kemudian kita saksikan di berbagai media sosial yang viral. Di sisi lain, ini juga terus bergulir mengenai harta dengan jumlah yang tidak wajar yang dimiliki oleh sang ayah yang saat ini anaknya sudah menjadi tersangka tadi saya katakan ya. Besok akan diperiksa atau dimintai keterangan oleh KPK untuk bisa dimintai pertanggungjawaban dari mana sih asal harta 56 miliar lebih itu bagi seorang pejabat dengan eselon 3 tentu menjadi pertanyaan. Ini dari mana? Kemudian apalagi kemudian dilihat atau dibuka data gajinya itu hanya segini, kok bisa punya harta sedemikian banyak. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sejumlah narasumber yang bergabung secara virtual di obrolan malam edisi kali ini. Saya Christian Grich bersama Anda. Dalam proses pendidikan ini ada proses formil yang berbeda. Terhadap anak ada hak anak yang wajib dipenuhi. Kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio masih bergulir. Saat ini, polisi sudah menetapkan Mario Dandi dan juga temannya Shane sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan anak pengurus pusat GP Ansor tersebut. Sementara itu, polisi masih mendalami keterlibatan saksi perempuan berinisial AG, kekasih Mario Dandi dan juga perempuan berinisial APA yang disebut sebagai pembisik ke Mario Dandi soal perbuatan tidak baik David kepada AG. Siang tadi, kuasa hukum AG, Mangata Toding Alo mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kepada KPAI, pihaknya meminta pengawasan dan juga perlindungan kepada AG selama menjalani proses penyidikan dan peradilan ke depan. Untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan pihaknya enggan berandai-andai soal kemungkinan tersangka baru. Senin kemarin, Kombes Pol Trunoyudo tidak menjawab lugas saat ditanya apakah status AG bisa ditingkatkan sebagai tersangka. Ia hanya menjelaskan penyidik akan bekerja sama dengan lembaga pemerhati anak dalam penyidikan terhadap AG ini. Tentunya penyidik juga patuh dan taat pada sistem peradilan anak dan undang-undang pelindungan anak. Tentu ini berlaku kepada anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga terhadap peristiwa keduanya dalam proses penyidikan ini ada proses formil yang berbeda. Terhadap anak ada hak anak yang wajib dipenuhi. Sore tadi, tim dokter RS Mayapada menyampaikan bahwa kondisi David mulai membaik. Jadi perkembangannya sangat menyenangkan semuanya. Tetapi saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care unit. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat, ya, observasi yang sangat ketat. Tapi sekali lagi dibandingkan 4 sampai 45 hari yang lalu kesadaran sudah lebih baik, ya, dan bisa, ya, kontak memang belum ada kuat, ya, tapi at least vital sign-nya menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kita masih memerlukan satu optimalisasi dan mungkin perlu beberapa, ya, kita lihatlah nanti kita perlu observasi tergantung daripada respons dari tubuhnya juga itu, dan ini sangat menyenangkan untuk kita. Diketahui, Mario Dandi telah menganiaya David hingga berakhir koma dan dirawat intensif di rumah sakit. Saya ajak Anda untuk berbincang, kita bicara mengenai
kasus hukumnya terlebih dahulu yang saat ini bergulir di Polres Jakarta Selatan. Saya sapa ada kuasa hukum MD, ini tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini, Dolvi Rompas. Selamat malam Pak Dolvi, atau selamat petang tepatnya. Selamat petang, Mbak. Ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya harap saya bisa dan Mbak Biri saya bisa melihat visual Anda atau gambar Anda. Sebelum kita mulai berbincang, ada Profesor Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, juga bergabung secara virtual. Selamat malam, Pak Adrianus. Selamat malam, Mbak Fristian. Sehat selalu bagi Anda. Ya, terima kasih. Ini masih belum bisa bergabung secara visual kah, Pak Dolvi? Ya. Nah, sudah bisa langsung menyapa pemirsa. Pak Dolvi, saya ingin meminta pernyataan Anda terlebih dahulu. Ini kalau menurut penyidik, klien Anda ini diancam dengan pasal 76C, junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 351 ayat 2. Pada pokoknya ini adalah penganiayaan yang menyebabkan luka-luka berat begitu ya. Ini terakhir klien Anda menyampaikan permohonan maaf, sebenarnya hendak menyampaikan permohonan maaf kepada korban yang saat ini masih dirawat ya di Rumah Sakit Mayapada. Pak Dolvi, oke, tampaknya masih ada. Ya, Mbak. Ya, bisa mendengar suara saya dan suara saya dengan baik? Bisa Mbak, bisa. Ya, jadi kan Anda sudah mendampingi klien Anda. Perlu saya ulangi pertanyaan saya? Gimana Mbak, tadi putus tadi. Anda mendampingi dan mendapat kuasa dari MD ya, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Klien Anda kan diancam dengan pasal penganiayaan ya, penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Ini menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan junto atau subsidiar KUH pidana. Ini seperti apa? Sudah dimintai keterangan, seperti apa kira-kira konstruksi hukum yang bisa Anda sampaikan kepada penyidik menjadi bagian nanti dari pembelaan terhadap klien Anda? Pak Dolvi, oke, kita coba perbaiki terlebih dahulu ya audio maupun sambungan secara visual kita dengan Pak Dolvi. Saya ke Pak Adrianus. Pak Adrianus, ini adalah remaja, ada juga anak-anak. Kalau bagi kita orang awam atau bagi kami orang awam melihat video yang viral, ini kan ada orang yang sangat tega karena posisi korban saat itu, mungkin pemirsa juga sudah nonton videonya sebagian besar, posisinya sudah tidak berdaya dan kemudian masih dilakukan tindakan kekerasan yang menurut tingkat kewajaran kita ini sangat-sangat sadis. Anda mungkin punya pandangan akademik soal ini. Ya, jadi memang kalau lihat dari motif dan tujuannya, sebetulnya ini kenakalan khas remaja, ya. Kita pernah sama-sama muda, pernah pacaran dan mungkin pernah mendengar bahwa pacar kita pernah diberi perlakuan tidak baik oleh mantan pacarnya, lalu kita merasa marah dan kemudian kita mengejar dia, ya. Lalu kemudian kita ajak dia berkelahi satu-satu, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya apa yang terjadi ini tidak beda dengan apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah orang tua lakukan pada masa-masa lalu. Namun ada dua hal yang menjadikan ini berbeda. Yang pertama adalah bahwa pada saat dewasa ini, lihatlah tubuh dari MD ini, ya, atletis, besar, gagah gitu ya. Dan saya juga yakin bahwa yang bersangkutan itu suka dengan bermain gym, sehingga vitalitasnya, daya energinya luar biasa, sehingga ketika dia memukul lawannya, maka bisa dibayangkan destruksinya. Apalagi dia tahu bahwa lawannya itu sedang berada dalam posisi, atau memang sengaja dia minta untuk berada dalam posisi submisif, yakni posisi tengkurap, sehingga mudah bagi dia untuk kemudian melakukan satu tindakan yang langsung membuat si korban pingsan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga hadirnya orang lain, ya, hadirnya kamera perekam yang membuat si MD ini kemungkinan besar tidak melakukan suatu perbuatan yang apa adanya, tapi dia membuat satu perbuatan yang layak kamera, ya, layak rekam, gitu ya, agar kemudian dijadikan sebagai suatu kenangan untuk membuktikan bahwa dia memang macho,
jagoan, seorang yang warrior gitu ya, sebagaimana sering dikatakan oleh anak-anak muda tentang dirinya. Demikian, Mbak. Pak Adrianus, apakah ini juga kemudian mengkonfirmasi, Anda katakan tadi bahwa kalau istilah anak sekarang itu sadar kamera, Pak Adrianus, sadar kamera. Jadi dia tahu bahwa dia tengah diambil gambarnya, sampai kemudian kalau kita dengarkan videonya yang sempat viral itu, tersangka MD sempat mengatakan bahwa kalau mau lapor saya coba perhalus kata-katanya, lebih kasar dari ini, tapi saya tidak takut anak orang mati atau meninggal gitu ya, silahkan lapor polisi kalau mau lapor. Ini bentuk arogansi yang memang berarti secara sadar ia mau pertunjukkan atau pertontonkan kepada siapapun yang ia tahu bisa mengakses video yang secara jelas-jelas atau secara menurut pengetahuannya atau berdasar atas pengetahuannya juga diambil oleh yang saat ini menjadi tersangka, yaitu inisial S. Boleh jadi memang ada rasa marahnya, ada rasa kesalnya, dan di tengah situasi di mana dia sadar kamera, maka kemudian dia berkata seperti itu. Bisa juga kemudian saya misalnya mengatakan bahwa ini sebenarnya hanya bluffingnya saja, ya, besar mulutnya saja. Dan bukankah sebetulnya besar mulut ini hampir selalu dilakukan oleh orang-orang yang ketika sebelum bertemu dengan polisi besar mulut, begitu bertemu dengan polisi langsung tunduk seperti kerupuk, begitu kan? Itu juga yang terjadi pada dirinya. Jadi menurut saya selain daripada emosi juga ada unsur ya arogannya begitu ya, yang hal mana terbukti ketika dia sudah bertemu dengan polisi kemudian lalu tunduk mengakui kesalahan sebagaimana layaknya orang-orang lain, begitu, Mbak. Oke, Pak Adrianus memang ahli kriminologi, tapi perlu kita lihat kembali video kalau mungkin tim obrolan malam bisa menunjukkan kepada pemirsa supaya kita bisa sama-sama lihat ketika tersangka MD diperlihatkan kepada wartawan yang meliput ketika itu di Polres Jakarta Selatan. Apakah memang tampak wajah atau ekspresi merasa bersalah atau malu? Karena kalau kita lihat lagi Pak Adrianus, tampaknya tidak seperti itu, tidak seperti tersangka-tersangka lain yang menunduk mencoba untuk menutupi mukanya dari sorotan kamera. Ini kami tunjukkan di layar, dari sorotan kamera tampak masih tegak mukanya menghadap ke arah wartawan yang tengah meliput. Anda punya mungkin pandangan soal ini? Saya memiliki pandangan berbeda karena bagi saya lihatlah pandangannya, itu pandangan kosong, itu pandangan nanar, itu pandangan orang yang sedang mencari siapa sebetulnya orang yang berpihak padanya, ya. Jadi memang gesturnya itu gestur gagah, bahkan pada beberapa orang mengatakan sebagai menantang, confidence begitu ya. Tapi lihatlah matanya, itu bukan mata orang yang pintar, itu dalam arti seorang yang amat yakin dengan dirinya, amat yakin apa yang dilakukannya. Itu lebih merupakan mata orang yang sedang nanar ya, sedang bingung itu tentang apa yang akan terjadi pada dirinya. Begitu, Mbak. Oke. Pak Adrianus, saya harus jeda. Usai jeda saya berharap bisa Pak Dolfi Rompas ya, kuasa hukum dari MD bisa bergabung bersama kita supaya kita tahu juga apa saja keterangan-keterangan yang mungkin sudah disampaikan oleh MD kepada penyidik, sehingga kita bisa cover both side ya, kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak. Usai jeda Pak Adrianus, saya juga ingin tahu banyak mengenai ini di zaman media sosial. Tadi Anda katakan bahwa ini memang mau gagah-gagahan dalam tanda petik, tapi kira-kira Anda punya bacaan lain apa yang membuat remaja masa kini kalau kita lihat tingkat sadismenya itu kok tinggi sekali, makin tinggi. Ini merupakan fenomena yang terjadi secara umum atau hanya spesifik pada kasus ini? Sesaat lagi di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.